ini wajib dan hukumnya saya wajib ya, untuk benar-benar saya harus tidak rela bahwa kota Solo itu hanya sebagai uji coba, nggak rela. Berhasil mengumpulkan ribuan dukungan dan berhasil lolos sebagai calon independen. Jadi ini bukan calon yang bisa dianggap remeh. Siapa yang berani menantang Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilkada Surakarta? Ini dia penantangnya, Bagio Wahyono. Selamat malam Pak Bagio. Selamat malam Mbak. Sehat-sehat Pak Bagio? Sehat. Baik, di ujung sana juga masih ada Mas Gibran. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk juga bisa berdialog langsung. Tapi sebelum proses pencalonan ini, Pak Bagio sudah pernah bertemu dengan lawan Pak Bagio tidak, Mas Gibran ini? Belum, Mbak. Belum pernah, Mbak. Belum pernah ngobrol, belum pernah ketemu, belum tahu sama sekali? Wah, kita nggak berani, Mbak. Nggak berani, kenapa, Pak? Ya kita tahu, kita sadar Mbak, bahwa kita itu kan orang-orang kecil Mbak, orang cilik Mbak. Jadi nggak berani ketemu tapi berani nantang di pilkada? Ya itu karena Tikus Widianto Baris ini kan kepingin juga yang selama ini itu kan kita kan memang pengen menabrak kemapanan atau mendobrak kemapanan itu karena ya salah satunya bahwa image sekarang itu kan yang harus jadi pemimpin atau tokoh itu harus orang-orang yang berduit dan punya sekolah yang tinggi, seperti itu Pak. Dan kalau begitu apa yang bisa Pak Bagio tawarkan untuk menandingi lawan? Bagaimana Pak? Kita sudah punya Mbak program tentang untuk Solo masa depan. Selain itu Pak, karena kan ada banyak yang bilang, wah ini kayaknya nggak serius nih majunya Pak Bagio, ini cuma supaya lawannya tidak lawan kota kosong begitu. Jadi ada yang bilang ini calon boneka aja nih Pak Bagio. Kalau ada yang bilang begitu, bagaimana jawaban Pak Bagio? Masyarakat sudah cerdas Mbak, masyarakat Solo sudah tahu semua. Ya artinya kan mereka lebih tahu karena saya ya Mbak ya, bahwa yang namanya baju dengan kata-kata settingan dan sebagainya itu saya rasa kok terlalu naif ya untuk seperti baju atau Tikus Widi dikatakan seperti itu. Kita kan punya masa kita kan seluruh Indonesia ya, sayangnya mereka tidak mau ya masuklah silaturahmi pada baju agar mereka tahu kondisi sebenarnya baju ya. Jadi seperti apa Pak? Kita itu... Ya Pak Bajo, seperti apa kondisi sebenarnya? Karena tadi katanya masanya seluruh Indonesia. Ini kan Pilkada Solo. Pak Bajo sebelumnya kan tidak pernah terlibat politik sama sekali kan Pak? Ya Mbak, betul ya, Mbak. Berarti tapi kita kan ya Bapak penjahit tidak terlibat politik. Tadi Bapak bilang naif kalau dibilang calon boneka. Berarti masanya tadi Pak Bagio katakan di seluruh Indonesia itu dari mana? Ya karena kita kan sedulur Sinarowedi Mbak. Ya di dalam kita itu ada hal yang jalur-jalur tentang sosial ya. Itu kan kita punya saudara seluruh Indonesia itu untuk berkontribusi mengenai urunan dana. Untuk saya maju ini kan gotong royong Mbak. Jadi kita dari seluruh yang ada seperti di Indonesia. Ya. Oke. Kalau begitu saya akan mengulang pertanyaan saya Pak Bagio. Jadi kelebihan Pak Bagio, kualitas sebagai pemimpin, itu kelebihannya dibandingkan dengan calon yang satunya, Gibran Rakabuming Raka, yang bisa ditawarkan ke pemilih, apa itu Pak? Kalau saya, Mbak, saya itu orang biasa. Ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menilai diri saya. Ya. Itu yang menilai adalah dari komunitas Tikus Widianto Baris. Itu adalah hak prioritas pimpinan. Jadi yang menilai adalah semua Tikus Widianto Baris. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Bagaimana saya dipilih ini juga saya juga bertanya-tanya gitu sama pimpinan. Kan masih banyak orang yang cerdas selain saya Mbak. Ya,
berarti strategi, kalau Pak Bagio saja tidak tahu apa kelebihan Pak Bagio, bagaimana strategi meyakinkan pemilih, Pak? Ya kalau saya kan orang Solo, Mbak. Artinya kan saya tahu persis. Orang Solo itu kan simpel, Mbak. Artinya kan harus ngomongin lah istilahnya. Kita nggak unggul, tetap ngomong. Dan dia tahu kok. Kalau orang Solo nggak tahu saya, ya saya rasa kurang Mbak. Ya, karena saya juga banyak ya teman-teman yang di setiap kampung kita juga punya. Apalagi saya lahir di Solo dan juga saya non sewu loh Mbak ya. Saya juga sedikit banyak itu juga punya usaha tentang jahitan ya. Artinya saya juga merancang ya. Dan disitulah banyak sekali warga Solo yang banyak sekali sering-sering datang ke saya di semua Solo. Itu saya rasa kok nggak gitu Mbak ya. Karena semua yang saya seperti ya. Ya, saya ingin lempar ke Mas Gibran. Mas Gibran, strategi yang dilakukan Mas Gibran untuk berusaha meyakinkan pemilih bahwa Mas Gibran lebih layak dipilih dibandingkan dengan Bagio Wahyono. Apa saja strateginya, Pak? Mas? Nah, ini kan waktu kampanye tinggal sedikit. Dan sekarang kan kita lagi ada di masa pandemi. Ini tentu saja kita harus mengedepankan protokol kesehatan. Makanya saya dalam 2 bulan ke depan itu akan lebih banyak kegiatan daring untuk mengurangi kerumunan massa, untuk menekan angka COVID juga di Solo. Yang jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk mentaati dan menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting adalah ini Mbak, setiap hari saya dengungkan ke warga-warga. Program prioritas dari saya dan Pak Teguh adalah percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Karena ini COVID ini bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga ke ekonomi. Jadi itu yang setiap hari saya bahas, dan setiap kali saya berusukan memang kebanyakan warga itu mengeluh masalah ekonomi. Jadi nanti yang paling utama adalah, yang paling prioritas adalah percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Oke, saya ke Pak Bagio. Pak Bagio, kalau prioritas program Anda apa Pak Bagio? Papan sandang pangan, Pak. Bagaimana Bapak? Papan sandang pangan. Ya, bisa lebih spesifik? Ya kalau masalah sandang ya. Artinya sandang itu kita kembalikan ada pada orang timur yang diawali dari kota Solo, terutama ya tentang etika, ya, agama, dan juga tentang hal-hal yang sifatnya menyangkut tata keramanya orang Solo, itu kita kembalikan tentang budaya juga, Mbak. Jadi ini saya melihat selama ini juga kota Solo itu sudah bilang tentang kebudayaannya. Jadi seperti yang ada penjelasan pernah ke Solo, itu bagaimana dengan keraton Solo, bagaimana dengan budaya-budaya kota Solo, termasuk wayang orang, ketoprak, dan ada pada pulang timur dah mulai luntur, Mbak. Baik, saya ada pertanyaan untuk Pak Bagio dan untuk Mas Gibran. Yang jelas kan Anda berdua tuh tidak punya pengalaman birokrasi sama sekali ya. Sementara kita tahu menjadi wali kota, ya walaupun akan ada jajaran birokrat di bawahnya, tetapi perlu cukup pengetahuan soal tata kelola pemerintahan. Saya ingin tahu pendapat Mas Gibran dan Pak Bagio soal APBD Kota Surakarta yang tahun 2020 ini. Apakah komposisinya sudah ideal? Perlu saya tekankan sekali lagi, Mbak. Saya ini kan sudah biasa mengelola perusahaan, dan perusahaan yang saya kelola itu lebih dari 1, Mbak. Sesuai yang saya laporkan ke LHKPN kemarin. Saya sudah biasa memanage banyak orang, saya sudah biasa memanage ribuan pegawai, dan saya rasa saya mampu juga untuk memimpin kota Solo ini. Yang jelas, yang tadi Mbak Nana singgung masalah APBD ya, APBD Kota Solo. Ini memang kita tiap hari membahas itu juga dengan wakil saya Pak Teguh dan beberapa orang dari tim pemenangan. Yang jelas ini adalah
masa-masa di mana kita semua harus bersabar dan prihatin. Ya. Banyak sekali anggaran-anggaran yang memang dipotong, Mbak, karena belanja daerah difokuskan untuk penanganan COVID. Misalnya kemarin banyak sekali ibu-ibu yang mengeluhkan masalah stimulan untuk posyandu dipotong 50%. Ada juga ibu-ibu tim penggerak PKK juga yang anggarannya dipotong. Tapi memang dan strategi untuk itu, Mas, karena misalnya kan defisitnya sampai 89 miliar, kemudian juga kita lihat PAD-nya belum dominan. Apakah ada strategi untuk meningkatkan itu, Mas Gibran? Oh ya, jelas. Yang jelas ini, Mbak, nanti setelah vaksin diproduksi, kita harus detik itu juga kita harus mendorong agar ekonomi berputar kembali. Kita ingin mendampingi UMKM yang ada di Solo biar bisa menggerakkan roda ekonomi lagi. Kita ingin MICE di Solo ini kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi, dan yang paling penting nanti di Oktober, insya Allah di bulan Oktober nanti Solo menjadi jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi itu nanti jadi kita bisa titik balik kita untuk bisa bangkit dari pandemi ini. Saya yakin Solo bisa, dan saya optimis ekonomi bisa pulih kembali. Ke Pak Bagio, Bapak sudah mempelajari soal APBD Kota Solo, Pak? Iya, Mbak. Ini belajar terus, Mbak. Ya selama ini memang kita itu udah kemapanan dan sebagainya. Itu memang fakta yang real di Kota Solo. Ini kalau kita melihat dari luar ya memang seperti ya baik-baik saja lah. Tapi fakta yang kita hadapi, kita tahu, itu betul-betul memang memprihatinkan. Jadi kita memang sudah menyiapkan tentang program-program tentang nanti pengentasan kemiskinan ataupun pengangguran itu sudah kita siapkan, Mbak. Memang ini ya menurut saya ini kan memang hadirnya tikus pidan atau baris ini untuk mendobrak hal yang memang semestinya hak rakyat. Baik. Tapi banyak sekali pemotongan-pemotongan, Mbak, menurut saya. Baik, Pak Bagio, terima kasih. Saya ingin ke apakah Mas Bobi masih bergabung dengan Mata Najwa? Karena ada pertanyaan untuk Mas Bobi dan Mas Gibran, karena saya tahu Mas Gibran harus sudah lanjut, tapi ada pertanyaan untuk Mas Bobi dan Mas Gibran. Masih bergabung ya, Mas Bobi? Ya, masih, Mbak. Iya, saya ingin tahu pendapat Mas Bobi dan Mas Gibran ini, karena kan ini judul Mata Najwa malam ini berebut tahta di tengah wabah, karena pilkada jalan terus di tengah COVID. Ini kan kemudian kerap dikait-kaitkan, ada spekulasi yang muncul, kemudian bahkan dikatakan, wah ini pilkada jalan terus, keputusan diambil oleh Presiden Jokowi, ini pasti memuluskan agar anak dan menantu bisa cepat berkuasa. Komentar soal itu? Saya dulu ya. Silakan Mas Gibran. Ya, tadi Mbak Nana bicara masalah etika. Tadi kan saya belum jawab. Ya, kalau yang namanya etika itu kan subjektif, Mbak. Pasti ada pro kontranya. Kalau saya yang jelas semua proses sudah saya lalui. Tidak ada aturan yang saya langgar. Kalau ada aturan yang saya langgar pasti langsung itu pasti ada sanksi dari Bawaslu. Dan saya katakan sekali lagi, saya ini orangnya nothing tulus, Mbak. Mau menang ya alhamdulillah, kalah ya nggak apa-apa, saya kembali lagi jadi pengusaha. Dan sekali lagi, tidak ada keharusan untuk mencoblos saya. Silahkan ini saya kembalikan ke warga Solo. Mau nyoblos boleh, mau nyoblos Pak Bagio silahkan. Ini demokrasi, Mbak, dan tidak ada pemaksaan. Semua proses sudah saya lalui. Dan ya saya nothing tulus saja, Mbak. Dan kalau yang namanya penundaan pilkada, yaitu keputusannya di KPU, ditunda saya siap. Pilkadanya besok saya siap. 9 Desember saya siap. Monggo, saya kembalikan lagi ke KPU. Jadi bukan karena ini anaknya Jokowi terus pilkada tetap dilangsungkan. Enggak. Saya tahu ini pilkadanya di tengah pandemi. Makanya setelah saya mendapatkan nomor urut, saya itu sangat mengurangi belusukan, Mbak. Makanya saya keluarin inovasi yang namanya belusukan online. Biar apa? Saya ingin menjaga agar warga Solo ini tetap sehat, agar angka corona ini bisa ditekan. Makanya saya perbanyak pertemuan-pertemuan daring dengan warga. Itu salah satu komitmen saya, Mbak, untuk menjaga agar pilkada di Solo ini tetap sehat.
Jadi bukan karena apa-apa ya. Saya nating tulus saja kok. Menang ya alhamdulillah, kalah nggak apa-apa Mbak. Kalah saya berarti kembali membesarkan mangkokku. Saya ingin ke itu komitmen saya. Saya ingin pertanyaan yang sama ke Mas Bobi, karena kan yang jelas apapun langkah politik yang Anda ambil, yang juga Mas Gibran ambil itu akan mudah jadi peluru ke Presiden Jokowi. Sebaliknya juga keputusan-keputusan politik pemerintah selalu dikaitkan dengan kepentingan pencalonan Anda berdua, termasuk diantaranya keputusan untuk melanjutkan pilkada. Wah, ini pasti karena Presiden Jokowi hendak memastikan anak mantunya juga bisa berkuasa. Tanggapan Anda, Mas Bobi? Ya, itu saya sudah jawab, Mbak. Ya, sama sebenarnya sama yang disampaikan Mas Gibran, Mbak. Kami kan ini peserta kandidat yang memutuskan lanjut atau tidak kan bukan kandidatnya, Mbak, tapi KPU. Ya kami sebagai kandidat ya ikut saja yang disampaikan Mas Gibran tadi. Kalau memang ditunda ya kami sebagai kandidat ya pasti mengikuti peraturan itu. Kalau lanjut ya lanjut. Tapi itu keputusan yang tepat menurut Anda? Besok ya kami juga Mas Bobi, sebagai kandidat ya harus siap apapun peraturannya. Lanjut terus itu keputusan yang tepat, Mas Bobi? Mas Bobi? Sebagai kandidat, Mbak, sebagai kandidat yang tadi saya bilang. Iya, tapi kan tentunya Anda sebagai calon pemimpin kan juga punya sikap. Mas Bobi, sebagai calon pemimpin kan harusnya Anda punya sikap atas berbagai persoalan penting negeri ini, termasuk soal diskursus perdebatan apakah pilkada perlu dilanjutkan atau tidak di masa pandemi. Yang saya tanyakan sikap Anda sebagai calon pemimpin, apakah keputusan itu tepat atau tidak? Ya kita mengikut, Mbak. Sekarang kita kan sebagai kandidat, saya kembali lagi. Ya, kita mengikut apa yang ikut sebagai kandidat, sikap pribadi KPU. Mas, pandangan pribadi. Tidak punya pandangan pribadi soal ini? Pandangan pribadi sekarang kalau kata KPU itu dilanjut, kami sebagai kandidat tinggal mengikuti protokol kesehatan ya Mbak. Kan sudah ditetapkan bagaimana cara berkampanyenya. Oke, jadi tidak ada pokoknya ikut aja begitu ya Mas ya. Tidak ada pandangan pribadi soal isu penting ini. Baik. Mas Gibran, terima kasih sudah bergabung. Yang penting kita semua bisa sama-sama menjaga. Baik. Protokol kesehatan ditetapkan. Baik, kita komitmen untuk menjaga protokol kesehatan, makanya kita keluarin yang namanya belusukan online itu tadi loh. Ya. Untuk menekan angka COVID di Solo, agar saya bisa tetap bertatap muka dengan warga, tapi secara daring. Belusukan online itu saya ciptakan biar saya bisa kita sudah dengar dan tadi kita sudah tunjukkan Mas Gibran koneksi internet, Mbak. Inovasi Anda sudah kita tunjukkan juga tadi ketika Mas Gibran memberikan contoh untuk itu. Tapi lagi-lagi pertanyaan saya, sikap sebagai calon pemimpin, apakah kemudian mendengarkan suara publik atau tidak? Tapi tadi jawabannya mengikuti apapun keputusannya. Baik, Mas Gibran terima kasih. Mas Bobi, saya masih harus menahan Anda karena supaya fair saya juga akan kasih kesempatan kepada Ahyar Nasution, penantang Anda di Medan. Setelah ini kita akan berbincang dengan Ahyar Nasution dan juga Bobi Nasution. Mas Gibran terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Sehat terus untuk Mas Gibran sekeluarga. Kami akan kembali, kita akan membahas Pilkada Kota Medan dengan Bobi Nasution dan penantangnya Ahyar Nasution.